Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi Pancasila. Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Sederhananya, sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan gotong royong. Beberapa negara tertentu sudah menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara tersebut. Begitu pula dengan negara kita. Pemikiran tentang sistem ekonomi Pancasila ini merupakan wujud dari buah pikiran dan cita-cita pendiri bangsa kita di bidang ekonomi yang dipandang sangat relevan dan menjadi solusi bagi masalah bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila sebagai pedoman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33, pandangan mengenai hakikat manusia Indonesia, dan paham kekeluargaan menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia. Terdapat 3 tonggak kebangkitan bangsa Indonesia, yaitu Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, adapun Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan puncaknya itu pada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila yang secara konstitusional disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila juga menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik suatu negara bangsa yang bersifat kekeluargaan. Sistem ekonomi dapat dipahami secara lebih lengkap sebagai suatu kesatuan utuh dari bermacam-macam unsur yang saling terkait dan tergantung, serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, unsur-unsur dari sistem ekonomi itu sendiri terdiri dari tujuan sistem ekonomi, yaitu untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat. Kemudian ada kepemilikan sumber daya yang didasarkan pada hak penguasaan sumber daya oleh negara. Adanya pelaku ekonomi terdiri dari BUMN, koperasi, dan swasta yang bermitra secara selaras. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Mekanisme dari penyelenggaraan kegiatan ekonomi diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat melalui MPR. Adapun kesejahteraan umum yang mengandung unsur kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang per orang, dan kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Nah, ciri pokok SEP adalah bahwa pengaturan untuk mengatur kehidupan perekonomian nasional harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, menetapkan asas, kaidah, arah, dan haluan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, adanya pasar yang berkeadilan, yang menciptakan kemitraan selaras antar pelaku ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama ada sektor industri. Kebijakan industrialisasi dalam SEP dikembangkan melalui modal dasar berupa kekayaan sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa besar dan keragamannya, serta sumber daya manusia yang melimpah. SEP mempunyai bentuk struktur industri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, ada industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, industri di luar industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Terdapat 3 pelaku dalam sektor industri, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta.
Perilaku tiga pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata peran pelaku ekonomi yang disebut PT-PPE. Kedua, sektor perdagangan. Dalam SEP, kebijakan perdagangan dilakukan institusi pasar yang berkeadilan. Strategi pola kemitraan yang selaras dari para pelaku ekonomi dalam pasar yang berkeadilan haruslah memiliki ciri-ciri berikut. Harus ada integralistik, dinamis, dan adaptif. 3. Sektor keuangan. Kebijakan sektor keuangan atau kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter baik jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, maupun nilai tukar. Terdapat tiga pelaku dalam sektor keuangan yang memiliki peran yang berbeda, yaitu Bank Indonesia sebagai regulator dan koordinator lintas sektoral, lembaga perbankan sebagai penggerak serta keuangan, koperasi dan LKM lain sebagai unjuk tombak di lapangan. 4. Sektor fiskal. Kebijakan fiskal ditujukan untuk menjamin pertumbuhan sekaligus pemerataan dan stabilitas pembangunan ekonomi yang sehat dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berdasarkan kebijakan fiskal dalam SEP, strategi fiskal nasional meliputi 1. Meningkatnya kapasitas fiskal. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja negara. 3. Menyediakan pembiayaan dari sumber hutang. 4. Memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak terlantar. 5. Menyediakan anggaran yang optimal untuk kesehatan dan pendidikan. 6. Memberikan fasilitas fiskal seperti perpajakan dan jaminan kredit bagi industri pedesaan dan sumber daya terbarukan. 7. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi. 8. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antar daerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Yang terakhir adalah sektor jaminan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan tentang jaminan sosial yang menggariskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Strategi jaminan sosial menurut SEP mengharuskan negara untuk melakukan fungsi regulator. Dalam menjalankan fungsi tersebut, negara akan membentuk suatu badan penyelenggaraan jaminan nasional. Badan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup program, jaminan pemberian manfaat, prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang tidak mencari keuntungan, serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat. Penerapan SEP dalam pembangunan ekonomi nasional. Di masa Orde Lama, telah memiliki landasan pelaksanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Karena instabilitas politik, pembangunan belum sempat direalisasikan. Pada masa Orde Baru, SEP bisa dilaksanakan dengan sistematis setelah situasi politik dan keamanan lebih stabil. Sejak saat itu, Indonesia mampu keluar dari problem struktural pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang cukup parah. Atas keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu, Indonesia mendapatkan 5 penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari bidang kesehatan, kependudukan, dan pengurangan kemiskinan. Sampailah kita pada penghujung video presentasi ini. Anggota tim ini beranggotakan Fitra Fatima Putri, Muhammad Rafif, Serina Dwi Hasuti, Inca Clara Mituduan, dan Cindy Natasha. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu Anda dan memberikan gambaran tentang sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih.